teman-teman XYZ, senang banget aku bisa menyapa kalian melalui YouTube channelnya XYZ. Hari ini kita masih online service teman-teman karena masih PSBB, kita masih harus di rumah aja. Tapi semoga kita masih tetap produktif sekalipun di rumah aja ya teman-teman. Beberapa minggu ini XYZ sedang membahas Church on a Mission. Bagaimana kita gereja ada dalam misinya Allah. Apa misinya? Yaitu amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah teman-teman, hari ini aku mau membahas atau sharing perihal bagaimana kita sebagai tubuh Kristus berfungsi dan berbuah teman-teman ya. Kita bukan sekedar planted dan bertumbuh, tapi kita juga berbuah. So, planted to be fruitful. Aku mau ajak kita semua untuk baca di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, Tuhan sendiri menjadi role model dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan kita berkomunitas teman-teman. Tuhan sendiri adalah yang menunjukkan bahwa dia satu, tapi dia merepresentasikan pribadinya dengan tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Tuhan sendiri yang merindukan juga akan adanya sebuah relationship atau hubungan loh teman-teman dalam setiap kita. Jadi, kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri. Karena Tuhan merindukan untuk kita hidup dalam relationship ini. Dari awal kita diciptakan adalah untuk ini teman-teman. Untuk tinggal di dalam tubuh Kristus, tinggal dalam rumahnya Allah gitu ya, untuk kita berbuah, untuk kita bisa menjadi refleksi dari kasihnya Allah itu. Nah teman-teman, untuk kita berbuah ada dua hal yang aku mau ajak kita untuk sama-sama hari ini pelajari. Yang pertama, untuk berbuah kita perlu menyadari bahwa identitas kita ya sebagai anak Allah, tapi bukan sekedar sebagai anak Allah, tapi identitas kita juga sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Ingat ya teman-teman, setiap kita bukan hanya sebagai anak Allah, tapi juga sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus. Nah teman-teman, pernah nggak sih ngelihat yang namanya pohon tapi rantingnya cuma satu? Pasti nggak pernah kan? Nggak ada, aku belum pernah ngelihat juga. Nah teman-teman, begitu juga yang namanya kita, tubuh Kristus. Kita ini ranting-rantingnya Allah. Dan Allah sendiri adalah pokok anggurnya. Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan, Allah sendiri yang mengasihi kita. Dan dari situ Allah pengen untuk kita bisa merefleksikan atau kita jadi perpanjangan tangan untuk kita bisa mengasihi orang-orang. Sehingga buahnya apa? Buahnya adalah pertobatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, ketika kita sadar identitas kita sebagai anggota, maka ada hal penting yang kita harus perhatikan juga, yaitu kita perlu belajar untuk meninggalkan segala keegoisan atau keakuan. Kita perlu belajar untuk kita lebih fokus kepada kesatuan. Nah itu dia, karena musuh kesatuan adalah keakuan. Keegoisan kita, keakuan kita adalah musuh paling besar untuk tubuh Kristus ini bisa bergerak lebih jauh lagi teman-teman. Aku berdoa untuk XYZ sebenarnya bisa lebih jauh lagi, untuk bukan sekedar bisa memberkati Pluit, tapi bisa memberkati bangsa-bangsa di luar sana gitu teman-teman. Nah dari sini kita juga belajar bahwa kita ini dipilih untuk menjadi satu, untuk kita bukan sekedar melakukan semuanya sendiri-sendiri lagi, tapi kita sepakat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bersama-sama. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita hidup sebagai tubuh Kristus, kehidupan bergereja, ini bukan hanya tentang gathering atau kumpul-kumpul aja, tapi ini juga tentang fellowship atau persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Nah ini dia teman-teman. Jadi gereja atau tubuh Kristus itu bukan sekedar untuk senang-senang aja. Yang namanya kita gathering, mungkin karena ada satu kecocokan, akhirnya kita kumpul gitu ya. Nah hal itu cuman akhirnya bisa menimbulkan yang namanya kita ngegap atau kelompok-kelompok aja. Nah teman-teman, aku mau ajak kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar gathering itu. Tapi kita sebagai tubuh Kristus, kita dipilih untuk kita berfellowship
bersekutu bersama-sama dengan Allah dan bersekutu bersama-sama dengan sesama anggotanya. Nah, dari situlah yang namanya bersekutu pasti ada struggle-nya, ada gesekannya teman-teman. Justru dengan hal tersebut kita semakin diasah dan kita semakin kuat, bertumbuh semakin kuat antara satu dengan yang lain. Kalau gathering ya orang bisa pulang selesai gitu ya. Yang namanya bersekutu itu akan lebih lama. Sehingga apa? Kalau sebelum tujuannya tercapai ya kita nggak akan pernah stop teman-teman gitu. Karena yang namanya bersekutu itu udah gaya hidup, itu udah tinggal artinya. Nah itu dia, ketika kita mau berbuah kita perlu untuk tinggal dan bersekutu bersama-sama. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kita perlu berkontribusi sesuai dengan fungsi. Yuk kita baca di ayat 27-28. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, setiap kita pribadi lepas pribadi sudah diperlengkapi Allah loh teman-teman. Sudah diperlengkapi sesuai dengan fungsi, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan secara khusus kepada setiap kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, nggak ada. Setiap kita sudah diperlengkapi. Ketika kita bertobat, Tuhan kasih nih kepada kita nih benih ilahi ya, untuk kamu bisa berbuah, untuk kamu bisa menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa itu gitu. Nah itu teman-teman, Tuhan perlengkapi kita. Dalam hidup berkomunitas, mungkin ada beberapa dikasih gift atau kekuatan sama Tuhan untuk bisa mengajar. Beberapa lagi dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa memimpin. Beberapa lagi dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa melayani atau hospitality. Gak apa-apa, itu semua adalah fungsi yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Nah, kalau satu fungsi aja hilang, pasti yang namanya tubuh itu mengalami loh yang namanya rasa kehilangan gitu. Kalau satu fungsi itu aja hilang, pasti ada sesuatu yang copot gitu ya. Masa teman-teman pernah lihat handphone tapi nggak ada baterainya? Nggak bisa tuh dipakai gitu kan? Atau enggak handphone tapi cuman layarnya doang? Nggak bisa kan yang namanya itu jadi handphone begitu. Nah begitu juga setiap tubuh Kristus. Yang namanya tubuh Kristus pasti semua ada fungsi-fungsinya teman-teman. Dan semua ini unity, bersatu untuk satu kesatuan, untuk tujuan dan kehendaknya Allah. Jadi fungsinya bukan lagi sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Nah perlu banget nih untuk setiap kita sadar apa yang menjadi fungsi kita supaya kita bisa berkontribusi gitu teman-teman. Nah dalam hidup berkontribusi ini, dalam tubuh Kristus, mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah ngerasain kayak, Kak, tapi aku tuh nggak bisa apa-apa, aku cuman bisa bantuin untuk nyapa orang, atau aku cuman bisa bantuin untuk yang hal-hal yang mungkin di pikiran teman-teman itu sepele, atau itu kelihatannya sederhana gitu ya teman-teman. Nah, nggak perlu minder, nggak perlu takut. Teman-teman, waktu kita hidup dalam tubuh Kristus, kita udah nggak boleh minder loh, kita nggak boleh lagi takut. Karena apa? Ketika kita minder, ketika kita takut, berarti kita nggak percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Karena teman-teman, setiap kemampuan fungsi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu bukan kita lagi yang menjalaninya, bukan kita sendiri yang menjalaninya, tapi Roh Kudus yang berekspresi lewat setiap fungsi-fungsi yang Bapa percayakan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada yang namanya fungsinya terlalu sederhana atau terlalu kecil. Apapun itu fungsinya, itu Roh Kudus yang mau bekerja lewat teman-teman. Percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam teman-teman. Dan Roh Kudus dan teman-teman nggak perlu minder. Karena kalau teman-teman minder, sama aja kayak teman-teman menyangkali bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Nah, itu dia teman-teman yang kedua. Kontribusi sesuai dengan fungsi. Kita tahu apa yang menjadi fungsinya kita. Yuk kita baca juga ayatnya yuk di ayat 22-26. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah itu teman-teman. Kalau misalkan kita sebagai tubuh Kristus melihat bahwa ada teman kita yang butuh, perlu gitu ya teman-teman, ya kita perlu untuk support, kita perlu untuk peka terhadap kebutuhannya, dan kita punya inisiatif untuk menolong secara aktif, untuk menolong teman-teman. Apa nih kontribusi yang bisa saya lakukan? Teman-teman bisa bayangin ketika kita hidup dalam komunitas dan kita saling berlomba-lomba untuk menolong satu dengan yang lainnya, kita saling berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi, bagaimana setiap anggota pada akhirnya tidak merasa kekurangan apapun loh teman-teman. Waktu kita melakukan hal ini, kita berkontribusi, berlomba-lomba dengan apapun yang kita punya gitu ya. So tadi balik lagi, kita nggak perlu minder dengan apa yang kita nggak punya. Tapi kita perlu percaya dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. So berlomba-lomba teman-teman untuk mulai menghargai satu dengan yang lain, berlomba-lomba untuk mulai menguatkan, berlomba-lomba untuk mulai saling menolong satu dengan yang lainnya. Karena dari sinilah akhirnya kita juga bisa berbuah teman-teman. Nah, kontribusi melalui fungsi ini penting sekali supaya apa? Ujungnya kita nggak ngaco gitu ya teman-teman. Kita manusia tuh bisa ngaco kalau misalkan dia nggak mengenal siapa Allahnya. Makanya kenapa untuk kita bisa berkontribusi sesuai dengan fungsi, kita perlu juga untuk terus intim sama Bapa. Karena yang tahu apa yang menjadi fungsi kita, itu cuma Bapa. Kan kalau misalkan kita dapat handphone baru, teman-teman, pasti kita lihat dong cara penggunaannya gimana. Ataupun alat apapun lah, komputer, atau alat masak baru gitu ya. Pasti hal pertama yang kita lihat adalah bagaimana cara pemakaiannya. Nah, kalau kita mau tahu apa yang menjadi fungsinya kita, maka kita nggak bisa yang namanya tanya itu ke orang-orang lain gitu ya teman-teman. Kita bisa tanya sama Tuhan gitu. Nanti kita bisa menemukan bahwa oh Tuhan ini yang mempertajam, oh Tuhan ini yang ternyata menaruh satu fungsi dalam kehidupan setiap kita. Kalau misalkan kita mau tahu manual usernya itu, ya tanyalah sama Tuhan sebagai Allah yang menciptakan kita gitu. Dia yang tahu apa fungsi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita teman-teman. Nah itu dia. Ya jadi aku mau konklusiin bagaimana kita bisa berbuah, yaitu melalui dua hal. Yang pertama, sadar identitas kita bukan sebagai seorang anak aja, tapi identitas kita juga sebagai anggota dari tubuh Kristus. Sehingga buah-buahnya bukan sekedar buah pertobatan pribadi, tapi buahnya adalah pertobatan jiwa-jiwa di luar sana. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bergerak secara tubuh dan menghasilkan buah, yaitu melalui kontribusi secara aktif, melalui setiap fungsi-fungsi yang kita miliki. Teman-teman gak perlu minder dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mari kita fokus terhadap apa yang Tuhan percayakan ya teman-teman. Dan aku berdoa supaya ketika kita sadar akan dua hal ini, kita bisa semakin excellent. Kita bisa yang namanya semakin bertumbuh maksimal dalam setiap potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu, setiap teman-teman XYZ yang Engkau percayakan ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap fungsi-fungsi yang Engkau telah taruh juga dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, aku berdoa agar setiap teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya terhadap fungsinya apa, agar mereka bisa menemukan Tuhan ketika mereka bertemu dengan Engkau, ketika mereka bertanya dengan Engkau, mereka boleh semakin firm dalam setiap fungsi yang Engkau sudah percayakan dalam kehidupannya. Aku berdoa Tuhan, biar kami sebagai tubuh bisa
bukan sekedar bertumbuh dan berada di comfort zone, tapi kita bisa berbuah, Tuhan. Aku berdoa supaya apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Allah itu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu di XYZ ya Bapa. Jadi bukan lagi tentang kami, tapi tentang apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku berdoa supaya kami semakin terlatih Tuhan untuk hidup dalam kesatuan dan meninggalkan segala keakuan. Aku berdoa Tuhan agar setiap kami boleh punya kepekaan dan kami bisa hidup dalam unity Tuhan. Kami boleh berlomba-lomba untuk saling menolong, saling menguatkan, dan saling memahami Tuhan satu dengan yang lainnya. Semuanya kami mau lakukan Bapa bagi kemuliaan nama-Mu, bagi tujuan utama yang Engkau sudah tetapkan untuk kami, yaitu kami rindu sebagai tubuh Kristus, kami berbuah dan menghasilkan pertobatan bagi jiwa-jiwa Tuhan yang mereka belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus akan Engkau sendiri, pribadi-Mu sendiri yang bergerak di dalam kami, yang menjalankan setiap fungsi-fungsi rohani Tuhan yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, itu aja sharing untuk minggu ini. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, ataupun kalau kalian mau komen juga boleh. Happy Sunday teman-teman, and God bless you.